Oke, selamat malam. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik sekalian. Jadi sesuai dengan rencana perkuliahan yang sudah Bapak upload di portal akademik dan bisa di-download oleh adik-adik sekalian. Jadi hari ini pada pertemuan ke-7, kita akan membahas masih tetap tentang analisa daya dukung tanah dengan bahasan parameter tanah dalam analisis daya dukung tersagi. Harapannya capaian yang akan dicapai di akhir pertemuan ini, ya, akhir materi ini adalah mahasiswa mampu memahami penggunaan parameter tanah yang akan digunakan dalam melakukan analisa daya dukung fondasi menurut metode Terzaghi. Sekedar Bapak refresh kembali ya pertemuan yang lalu bahwa seperti yang sudah Bapak jelaskan, persamaan daya dukung Terzaghi itu adalah CNC plus QNQ plus setengah gamma BN gamma ya untuk tipe keruntuhan geser umum. Sedangkan untuk tipe keruntuhan geser lokal ya persamaan daya dukung Terzaghi itu menjadi 2/3 CNC aksen, QNQ aksen plus setengah gamma BN gamma. Kalau ada diperhatikan di sini ada komponen parameter C, NC, NQ, gamma, N gamma. Jadi sudah Bapak jelaskan bahwa komponen C itu adalah kohesi, kemudian NC, NQ, N gamma itu adalah faktor daya dukung yang diperoleh berdasarkan nilai sudut gesek dalam tanah, ya. Sedangkan massa, berat, volume tanah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah nilai C yang mana yang digunakan dalam analisis daya dukung, nilai V yang mana atau nilai sudut gesek dalam yang mana yang akan digunakan dalam perhitungan analisis daya dukung, dan nilai berat volume tanah yang mana yang bisa digunakan dalam proses analisis daya dukung tanah. Nah, kita perhatikan gambar ini bahwa itu ada sebuah fondasi dangkal ya dengan kedalaman DF dan lebar B. Persamaan umum Terzaghi, persamaan umum daya dukung Terzaghi, CNC plus QNQ plus setengah gamma BN gamma. Kita ulas dari suku yang pertama, yaitu CNC. Suku persamaan CD adalah nilai kohesi yang digunakan dalam perhitungan daya dukung adalah nilai kohesi rata. Ini ya, nilai kohesi rata tanah bawah dasar fondasi. Artinya, jika saat Anda melakukan analisis daya dukung fondasi, kemudian di bawah dasar fondasi yang sudah Anda tetapkan kedalamannya, terdapat lebih dari satu jenis tanah yang masing-masing jenis tanah itu memiliki parameter C dan V yang berbeda, maka nilai C yang digunakan, nilai kohesi yang digunakan dalam komponen pertama dalam persamaan daya dukung fondasi adalah nilai C rata dari lapisan tanah 1, lapisan tanah 2, dan seterusnya. Ya, jadi jelas di sini bahwa nilai C, ya, nilai kohesi yang dipakai di sini itu adalah bisa lebih dari satu jenis tanah. Jika lebih dari satu jenis tanah, maka gunakanlah nilai kohesi rata tanah di bawah dasar fondasi. Tetapi kalau memang hanya berupa satu jenis tanah, maka nilai C yang dipakai di sini adalah nilai kohesi tanah yang posisinya adalah tepat di bawah dasar fondasi. Sampai di sini bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Ya, bisa, Bapak. Kemudian kita lihat suku yang kedua dari persamaan daya dukung Terzaghi, QNQ. Maaf, Bapak terlewat ya. Jadi ada C dan NC. Nah, NC ini tadi Bapak sudah jelaskan bahwa NC adalah faktor daya dukung yang nilainya itu berdasarkan nilai sudut gesek dalam tanah yang posisinya tepat di bawah fondasi. Jadi, merefresh kembali itu bisa diperoleh dengan menggunakan dalam dan nilai-nilai NC, NQ, dan N gamma. Sudah Bapak jelaskan kemarin bahwa untuk mendapatkan nilai NC, NQ, dan N gamma itu tergantung berdasarkan besaran nilai sudut gesek dalam tanah. Nah, sekarang yang jadi masalahnya, nilai V yang mana yang bisa dipakai untuk menentukan nilai NC, NQ, dan N gamma? Nilai V yang dipakai adalah nilai sudut gesek dalam tanah yang posisinya tepat di bawah dasar fondasi. Kemudian kita lihat yang berikutnya pada suku yang kedua,
pada suku yang kedua di sini ada komponen Q and Q. Ya, kalau kita bicara Q and Q itu berarti adalah beban atau tekanan overburden yang bekerja di atas dasar fondasi. Suku persamaan DF gamma NQ, di mana nilai Q ini sendiri adalah DF kali berat volume tanah di atas dasar fondasi. Ya, dinyatakan juga sebagai tekanan overburden atau P0 atau tekanan vertikal tanah pada dasar fondasi, yaitu tekanan akibat berat tanah di sekitar fondasi. Oleh karena itu, nilai gamma yang digunakan dalam menentukan nilai Q di sini, ya, nilai gamma yang digunakan dalam menentukan nilai Q di sini, perhatikan baik-baik, adalah nilai gamma atau berat volume tanah yang posisinya berada di atas dasar fondasi. Gamma atau berat volume tanah untuk tanah yang posisinya berada di atas dasar fondasi. Nah, oke Pak, tekanan overburdennya sudah ketemu, yaitu tekanan vertikal pada dasar fondasi. Nah, sekarang bagaimana untuk NQ-nya? Jadi Q-nya sudah, sekarang NQ. NQ yang digunakan di sini adalah nilai sudut gesek dalam tanah yang berada di atas dasar fondasi. Anda perhatikan ini posisinya. Jadi kalau yang hijau DF gamma NQ berarti gamma yang dipakai adalah gamma atau berat volume tanah di atas dasar fondasi, sedangkan NQ itu adalah berasal dari nilai sudut gesek dalam tanah, ya, nilai sudut gesek dalam tanah yang posisinya berada di atas dasar fondasi. Jadi jangan salah dalam menggunakan parameter tanah analisis daya dukung menurut Tersagi. Kemudian kita lanjut pada suku yang pada suku persamaan ini diperlukan nilai berat volume tanah rata, ya, diperlukan nilai berat volume tanah rata fondasi. Berarti gamma yang dipakai di sini, gitu ya, gamma yang dipakai di sini itu adalah gamma atau berat volume tanah di bawah dasar fondasi. Jika lebih dari satu jenis tanah, gunakan nilai berat volume rata. Kemudian N gamma atau faktor daya dukung yang ada di sini itu berasal dari atau diperoleh dari nilai sudut gesek dalam tanah yang posisinya berada di bawah dasar fondasi. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Jadi perhatikan sekali lagi bahwa untuk menghitung atau melakukan analisis daya dukung tanah menurut Tersagi, perhatikan posisi parameter yang Anda gunakan dalam proses analisis tersebut. Jadi parameter tanah itu C atau kohesi, sudut gesek, kemudian berat volume ada di setiap jenis tanah. Jadi kalau misalnya lebih dari satu jenis tanah, berarti nilai kohesi mana yang Anda pakai, apakah rata atau posisi yang di bawah atau di atas dasar fondasi, itu yang perlu Anda perhatikan baik-baik. Jangan salah dalam menentukan atau memasukkan parameter. Dalam menentukan nilai NC, NQ, N gamma, Anda perlu tahu bahwa untuk menentukan faktor daya dukung itu diperoleh dari besaran nilai sudut gesek dalam tanah. Nah, setiap jenis tanah itu juga memiliki nilai sudut gesek dalam yang berbeda-beda. Maka, dalam menentukan nilai sudut gesek dalam mana yang saya gunakan dalam memperoleh nilai NC, NQ, dan N gamma, itu Anda harus perhatikan baik-baik. Jangan salah dalam memasukkan parameter C, NC, Q, NQ, setengah, gamma, BN, gamma. Oke, kemudian kita lanjut, bagaimana perubahan atau menghitung daya dukung fondasi jika terdapat beban rata di permukaan. Jadi kita perhatikan di sini adalah pengaruh beban terbagi rata di permukaan yang membebani fondasi. Jika di atas permukaan tanah terdapat beban terbagi rata atau Q0, maka persamaan daya dukung ultimate fondasinya itu menjadi NT DF gamma plus Q0. DF gamma tadi adalah tekanan vertikal atau tekanan overburden yang membebani dasar fondasi, ditambah dengan beban terbagi rata atau Q0 kali NQ plus setengah gamma BN gamma. Atau bisa juga dinyatakan sebagai CNC P0 plus Q0 kali NQ ditambah setengah gamma BN gamma, di mana DF kali gamma ini adalah sama dengan tekanan overburden. Jadi perubahannya di mana? Jadi kalau di sini karena tidak ada beban terbagi rata, maka ini dasar fondasi hanya tekanan vertikal atau biasa disebut sebagai tekanan overburden,
Maka di situ hanya ada DF kali gamma atau P0. Jika di atas permukaan tanah ini terdapat beban terbagi rata, misalnya ada slope, misalnya ada timbunan tambahan. Nah, itu bisa dimodelkan dalam bentuk beban terbagi rata, dan bagaimana dalam melakukan analisis daya dukungnya ditambahkan pada suku yang kedua. Jadi, yang awalnya adalah DF gamma NQ berubah menjadi DF gamma plus Q0 kali NQ. Bisa diterima sampai di sini? Bisa. Bisa. Oke. Atau mungkin ada yang tanya juga, Pak, beban Q0 itu apa? Kira-kira contohnya apa sih? Beban merata di permukaan, di atas permukaan tanah itu apa kira-kira contohnya? Jadi kalau persamaan awalnya kan hanya tekanan vertikal tanah yang bekerja pada dasar fondasi, itu berarti akibat tanah di atas dasar fondasi, P0 atau DF kali gamma, sekarang ditambahkan komponen beban merata atau Q0. Kira-kira apa sih wujudnya? Kira-kira apa contohnya? Ada yang tahu? Contohnya apa tadi? Beban merata yang bekerja di atas muka tanah. Apa? Contohnya kira-kira dalam bayangan Anda, dalam benak kalian, kira-kira apa yang dimodelkan sebagai beban merata yang bekerja di atas muka tanah, tetapi akibatnya adalah membebani fondasi. Apa contohnya? Beton, Pak. Apa? Beton, Pak. Aspal. Apalagi? Aspal? Apalagi? Lagi yang lain? Izin Pak, bangunannya Pak. Suatu bangunan. Ada contohnya? Ada yang tahu contohnya yang lain? Maksudnya supaya Anda paham, oh berarti beban kalau ada komponen ini pada bangunan, itu dapat dimodelkan sebagai beban merata, karena nanti dia akan membebani fondasi atau dasar fondasi. Contohnya apa kira-kira? Urugan, Pak. Apa? Urugan, terus lantai keramik. Misal ada apa? Urukan di atas muka tanah, apalagi? Ada apa lagi? Ada? Apalagi contohnya? Dinding, Pak. Dinding, cat lantai. Apalagi? Ada apa lagi? Misalnya contohnya? Abutmen. Ada lagi? Tadi ada yang bilang timbunan, kemudian ada yang menyampaikan apa lagi tadi? Lantai, itu ya. Ada lagi slope. Jadi, itu semua dapat dimodelkan sebagai beban merata yang dianggap bekerja pada tanah di bawah dasar fondasi, sehingga persamaan analisa daya dukungnya itu berubah menjadi ada tambahan pada suku yang kedua, yaitu P0 plus Q0. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitung atau melakukan analisis daya dukung tanah dengan bentuk fondasi yang berbeda-beda. Jadi, ternyata bentuk fondasi itu memiliki pengaruh dalam analisis daya dukung fondasi. Misal, untuk fondasi berbentuk bujur sangkar, maka persamaan daya dukungnya itu menjadi 1,3 CNC P0 NQ plus 0,4 gamma BN gamma. Untuk fondasi berbentuk lingkaran, itu persamaan daya dukungnya itu menjadi 1,3 CNC plus P0 NQ plus 0,3 gamma BN gamma. Sedangkan untuk fondasi yang berbentuk 4 persegi panjang, bentuk 4 persegi panjang, maka persamaan daya dukungnya itu menjadi CNC dikali 1 plus 0,3 B per L, ya, perbandingan antara lebar terhadap panjang fondasi plus P0 NQ plus setengah gamma BN gamma dikali 1 minus 0,2 B per L. Yaitu perbandingan antara lebar terhadap panjang fondasi. Komponen-komponen yang lain sama, CNC berarti kohesi, NC, NQ, N gamma itu nilainya tergantung dari besaran nilai sudut gesek dalam tanah, kemudian P0 atau tekanan vertikal tanah yang bekerja pada dasar fondasi, ini juga bisa ditambahkan dengan Q0 jika bekerja beban merata di atas muka tanah. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke.
Coba kita lihat contoh soal, ya. Jadi ini ada pondasi berbentuk bujur sangkar yang terletak pada kedalaman 2 meter dari muka tanah dengan kondisi tanah seperti yang terlihat pada gambar. Jadi berupa pasir berlempung dengan nilai V sama dengan 20 derajat, nilai sudut gesek dalamnya adalah 20 derajat, kemudian nilai kohesinya 2 ton per meter persegi, nilai berat volume tanahnya adalah 1,7 ton per meter kubik. Kita diminta untuk coba Anda hitung berapa besar kapasitas dukung ultimate, ya, berapa besar kapasitas dukung ultimate pada kondisi keruntuhan geser umum ataupun pada kondisi keruntuhan geser lokal. Oke, jadi kalau yang pertama kita selesaikan kondisi keruntuhan geser umum, jadi kita lihat dulu untuk nilai sudut gesek dalam sebesar 20 derajat, maka diperoleh nilai faktor daya dukung untuk keruntuhan geser umum menurut Rezagi, ini ya, nilai NC-nya 17,7, nilai NK-nya 7,4, dan nilai N-gamanya adalah 5. Nah, dari mana Pak kok dapat 17,7, 7,4, kemudian N-gamanya 5, itu bisa Anda gunakan ini. Jadi ada nilai tabel, jadi ada tabel nilai-nilai faktor daya dukung Terzagi untuk keruntuhan geser umum maupun keruntuhan geser lokal. Jadi ada untuk besaran nilai sudut gesek dalam mulai dari 0 hingga 50. Jadi 0, 5, 10, 15, 20, 25 gitu ya. Atau bisa juga Anda menggunakan grafik yang tadi, ini ya. Anda bisa menggunakan grafik yang ini juga. Jadi untuk yang garis solid, ini adalah nilai NC, NQ, N-gamma untuk keruntuhan geser umum. Sedangkan yang garis putus-putus itu adalah nilai NC aksen, NQ aksen, N-gamma aksen untuk kondisi keruntuhan geser lokal. Jadi tadi yang ditanyakan adalah untuk keruntuhan geser umum misalnya. Dengan nilai sudut gesek dalam tanah sebesar 20 derajat, maka nilai NC, NQ, N-gammanya bisa diperoleh. NC 17,7, NQ-nya 7,4, N-gammanya 5. Kalau misalnya kita gunakan kurva ini atau grafik ini ya, kita lihat kalau misalnya nilai sudut gesek dalamnya 20 derajat, ini kita tarik garis horizontal ya sampai menyentuh kurva NC, kemudian kita tarik ke bawah, ya kita tarik ke bawah, ini kita tarik ke bawah, maka ketemu nilai, ini kalau di sini 0, ini 10, ini berarti 0, 5, 10, 15, 20. Nah, nilai ada di sini, di titik ini ya. Nah, berarti lebih dari 15, misalnya 17 atau 18, 17. Jadi kalau yang tadi adalah 17,7. Kemudian NQ, kita tarik garis horizontal ke kanan dari nilai 20 derajat hingga menyentuh kurva NQ ini. Kemudian kita tarik garis ke bawah vertikal. Nah, nilainya lebih dari 5 ini ya. Kalau dari 20 derajat, ini kita tarik ke sini, berarti 5 bisa setengahnya, berarti bisa 7,5. Bisa 7,5 atau 7,7 gitu. Nah, sekarang kalau misalnya selanjutnya kita cari nilai N-gamma. Ini N-gamma kurvanya yang paling belakang. Nih, ini N-gamma. Nah, kita tarik garis horizontal ke kanan hingga menyentuh kurva N-gamma. Kemudian kita tarik garis vertikal ke bawah. Tapi hati-hati di sini. Kalau tadi yang di sebelah kiri, ya, sebelah kiri, satu kotak ini adalah kelipatan 5, berarti 0, 5, 10, 15, 20, 25. Yang ke kanan atau sisi kanan dari titik 0, ini kelipatan 10 untuk satu kotak. Jadi ini 0, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nah, kalau kita tarik dari nilai 20 derajat, menyentuh kurva N-gamma, berarti nilainya ada di tengah-tengah. Ini ada di tengah-tengah, sekitar tengah antara 0 hingga 10, berarti sekitar 5. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam tabel ini tadi, nilai NC-nya adalah 17,7, mendekati tadi ya. Kemudian nilai NQ-nya adalah 7,4, dan nilai N-gammanya adalah 5. Sampai di sini bisa. Jadi bagaimana menentukan nilai faktor daya dukung NC, NQ, N-gamma berdasarkan nilai sudut gesek dalam tanah.
bisa Anda gunakan tabel ini, bisa gunakan grafik yang tadi. Nah, permasalahannya di sini adalah jika nilai sudut gesek dalam yang ada, itu ya, nilai sudut gesek dalam yang ada atau yang diperoleh itu adalah bukan kelipatan 5 seperti yang ada pada tabel ini. Misalnya 13, 12, 23, 24, itu Anda boleh gunakan grafik ini. Ya, Anda boleh gunakan grafik ini untuk bisa menentukan nilai faktor daya dukung. Nah, kemudian kita lanjut menentukan nilai tekanan vertikal tanah yang bekerja pada dasar fondasi atau biasa disebut sebagai tekanan overburden. Ya, dihitung sebagai DF kali gamma B. DF itu berarti apa tadi? Apa itu GF tadi? DF. Apa tadi DF? Kedalaman fondasi, Pak. Kedalaman fondasi diukur dari mana? DF itu adalah kedalaman fondasi diukur dari muka tanah hingga dasar fondasi. Jelas ya? Bahwa DF itu adalah kedalaman fondasi. Gimana cara mengukurnya? Dari muka tanah hingga dasar fondasi. Itulah yang disebut sebagai DF. Kemudian, karena kebetulan dalam contoh ini, nilai berat volume tanahnya cuma 1 dan jenis tanahnya adalah pasir berlempung, hanya pasir berlempung, berarti Anda gunakan nilai berat volume 1,7 ton per meter kubik, gitu ya. 1,7 ton per meter kubik. Jadi, nilai tekanan vertikal tanah atau nilai tekanan overburdennya sebesar 3,4 ton per meter persegi. Nah, sekarang bagaimana saya menghitung kapasitas dukung ultimate untuk fondasi dengan bentuk bujur sangkar? Berarti tinggal Anda masukkan persamaan daya dukung punyanya tersagi tadi sesuaikan dengan bentuk fondasinya. Berarti kalau untuk bentuk fondasi bujur sangkar, persamaan kapasitas dukungnya itu 1,3 CNC plus P0 NQ plus 0,4 gamma BN gamma. Nah, P0-nya tidak ditambahkan dengan Q0. Kenapa? Karena tidak ada beban luar atau beban merata di atas muka tanah. Jadi jangan bingung. Dengan kondisi seperti ini, tidak ada beban merata yang bekerja di atas muka tanah, sehingga persamaan kapasitas dukungnya tetap P0 NQ. Jadi 1,3 kali C-nya berapa? 2, kemudian NC-nya 17,7 ditambah dengan P0 NQ, P0-nya 3,4, NQ-nya 7,4, ditambah dengan 0,4, gamma 1,7, maaf, jadi di sini salah ya, ini 1,7, kemudian B 2, dan N gammanya 5. Sehingga diperoleh nilai kapasitas dukung ultimate untuk jenis keruntuhan geser umum adalah 78,18 ton per meter persegi. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana kalau untuk kondisi keruntuhan geser lokal? Bagaimana kita menghitung kapasitas dukung ultimate-nya? Ya, untuk keruntuhan geser lokal. Persamaannya kan tetap, cuma ditambahkan aksen nih di atasnya. Jadi 1,3 C aksen, NC aksen, P0 NQ aksen, 0,4 gamma BN gamma aksen. Gitu ya. Nah, besaran nilai C aksen itu adalah 2/3 dari nilai kohesi pada kondisi keruntuhan geser umum. 2/3 dari nilai C atau nilai kohesi tanah pada kondisi keruntuhan geser umum. Itu ada yang disebut sebagai C aksen. Sedangkan untuk faktor daya dukungnya, NC aksen, NQ, dan N gamma, itu bisa diperoleh dengan menggunakan ini tadi. Sama, bisa menggunakan tabel, ini ya, menggunakan tabel ini, atau menggunakan grafik ini. Jadi, untuk garis yang putus-putus, itu adalah nilai faktor daya dukung untuk jenis keruntuhan geser lokal. Maka di sini ada NC aksen, NQ aksen, dan N gamma aksen. Ya, sama caranya seperti tadi. Kalau nilai sudut geser dalamnya 20 derajat, kita tarik garis horizontal ke kanan hingga menyentuh kurva NC aksen, kemudian tarik garis vertikal ke bawah dan tentukan berapa nilai NC aksennya. Begitu selanjutnya juga untuk nilai NQ aksen maupun N gamma. Nah,
Nilai NC Action berdasarkan tabel ya, ini kalau ini menggunakan tabel diperoleh nilai 11,8, NQ Action-nya adalah 3,8 dan N gamma Action-nya adalah 1,7. Atau ini ya, atau dapat pula diperoleh dengan cara misalnya jika nilai sudut gesek dalam tanahnya adalah 20 derajat, maka nilai sudut gesek dalam tanah aksen atau V aksen untuk kondisi keruntuhan geser lokal itu senilai dengan arcus tangan 2/3 dikali dengan tangen V atau tangen nilai sudut gesek dalam tanah. Jadi di sini adalah arcus tangan 2/3 dikali tangen 20 derajat, maka ketemu 13,6 derajat. Nah, dari gambar grafik, jadi kalau Anda menggunakan grafik tadi, grafik faktor daya dukung menurut Tersagi, dengan nilai V aksen 13,6 derajat, maka akan diperoleh nilai NC aksen sebesar 11,8, NQ aksen 3,8, N gamma aksen 1,7. Dengan tekanan vertikal yang bekerja tetap, ya, senilai 3,4 ton per meter persegi, karena tidak ada perubahan kedalaman, tidak ada perubahan kedalaman dan tidak ada perubahan nilai berat volume tanah, maka nilai tekanan overburdennya tetap 3,4 ton per meter persegi, maka nilai kapasitas dukung ultimate untuk fondasi bujur sangkar dengan kondisi keruntuhan geser lokal bisa dihitung dengan persamaan yang sesuai dengan bentuk fondasinya, ya, kebetulan adalah fondasi bujur sangkar, 1,3 C aksen NC aksen plus P0 NQ aksen plus 0,4 gamma B N gamma aksen. Maka diperoleh nilai kapasitas dukung ultimate sebesar 35,84 ton per meter persegi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk materi kuliah bisa Anda download di portal akademik ya, di portal akademik Bapak sudah upload di sana, atau Anda boleh mencari referensi yang lain, silahkan ya. Saya rasa sangat banyak di internet ya materi-materi tentang fondasi, bisa Anda download juga atau Anda boleh mendownload di portal akademik Anda. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, harapan Bapak dari pertemuan hari ini Anda sekalian sudah bisa memahami ya atau mengetahui bagaimana menggunakan parameter tanah dalam analisa daya dukung fondasi menurut Tersagi. Ya, bagaimana Anda bisa menggunakan parameter tanah dalam analisa daya dukung fondasi menurut Tersagi. Karena dalam prosesnya di situ diminta parameter kohesi, parameter berat volume, parameter NC, NQ, N gamma yang nilainya ternyata itu berdasarkan besaran nilai sudut gesek dalam tanah. Nah, sekarang posisi parameter itu itu juga menentukan ya, itu juga menentukan mana yang Anda pakai, mana yang Anda gunakan dalam mengisi komponen baik itu suku pertama, kedua dan ketiga. Kemudian yang kedua, harapan Bapak Anda sudah bisa melakukan analisa daya dukung fondasi menurut Tersagi berdasarkan bentuk fondasi maupun tipe keruntuhan, baik itu keruntuhan geser umum maupun keruntuhan geser lokal. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengaruh muka air tanah terhadap nilai daya dukung fondasi. Gitu ya. Oh, berarti di sini kita akan membahas bagaimana sih apakah air tanah itu memiliki pengaruh terhadap daya dukung fondasi. Anda tahu air tanah kan posisinya kan fluktuatif, bisa jauh dari muka tanah, bisa dekat dengan muka tanah, atau bahkan bisa muncul di muka tanah. Nah, bagaimana bagaimana pengaruh fluktuasi muka air tanah terhadap daya dukung fondasi, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan minggu depan. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya, atau masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada, Bapak akhiri kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat malam. Malam, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Pak.
Malam, Pak. Terima kasih, Pak.